Ali Sastroamidjojo II. Kabinet Ali Sastroamidjojo II sering pula disebut Kabinet Ali Rum Idam, bertugas pada periode 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Kabinet Ali kembali diserahi mandat pada tanggal 20 Maret 1956 yang merupakan koalisi antara PNI, Masyumi, dan NU. Pada tanggal 14 Maret 1957, Kabinet Ali Sastroamidjojo II menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Akhirnya kabinet ini jatuh dan Presiden menunjuk dirinya menjadi pembentuk kabinet yang bernama Kabinet Karya dan Juanda sebagai Perdana Menteri. Pemimpin Kabinet Ali II. Kepala Negara Soekarno. Kepala Pemerintahan Ali Sastroamidjojo. Partai anggota Kabinet Ali II. Yang pertama, Partai Nasional Indonesia. 2. Majelis Syuro Muslimin Indonesia. 3. Nahdlatul Ulama. 4. Partai Syarikat Islam Indonesia. 5. Partai Kristen Indonesia. 6. Partai Katolik. 7. Partai Islam, serta Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia Independen. Keberhasilan dan kendala Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Keberhasilannya adalah mendapat dukungan penuh dari Presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode Planning and Investment. Hasilnya adalah pembatalan seluruh perjanjian KMB, dikeluarkannya UU Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Kendala yang dialaminya adalah berkobarnya semangat anti-Cina di masyarakat, munculnya pergolakan di daerah semakin menguat dan mengarah pada gerakan separatisme dengan pembentukan dewan militer seperti Dewan Banteng di Sumatera, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan, dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara. Memuncaknya krisis di berbagai daerah, banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaan pada orang Cina akibat pembatalan KMB, timbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI. Masyumi menghendaki agar Ali Sastroamidjojo menyerahkan mandatnya sesuai tuntutan daerah, sedangkan PNI berpendapat bahwa mengembalikan mandat berarti meninggalkan asas demokrasi dan parlementer. Program kerja Kabinet Ali II. 1. Pembatalan perjanjian KMB. Menyelesaikan pembatalan seluruh perjanjian KMB secara unilateral, baik formal maupun materi, dan mengadakan tindakan-tindakan untuk menampung akibat-akibatnya. 2. Perjuangan mengembalikan Irian Barat ke Republik Indonesia, meneruskan perjuangan untuk mewujudkan kekuasaan de facto Republik Indonesia atas Irian Barat bersandarkan kekuatan rakyat dan kekuatan antikolonialisme di dunia internasional dan membentuk Provinsi Irian Barat. 3. Keamanan, memulihkan dan menjaga keamanan dalam negeri yang dikacaukan oleh gerombolan-gerombolan ilegal yang memberontak terhadap negara dengan nama apapun juga mereka menamakan dirinya. Menyempurnakan koordinasi antara alat-alat kekuasaan negara, terutama dalam tindakan-tindakan pemulihan keamanan. Perekonomian dan keuangan. Perekonomian, memulai membangun secara teratur dan menurut rencana berjangka waktu tertentu, yaitu 5 tahun yang ditetapkan dengan undang-undang dengan menitik beratkan pada dasar keputusan rakyat. Berusaha untuk mewujudkan pergantian ekonomi kolonial bersandarkan kepentingan rakyat jelata dengan mengutamakan kebutuhan-kebutuhannya yang primer. Keuangan, menyehatkan keuangan negara hingga tercapai imbangan anggaran belanja biasa yang baik dan yang memberi kemungkinan untuk melanjutkan pembangunan, memperbaiki pengawasan atas pemakaian uang negara. Memajukan berdirinya industri nasional supaya sekelas mungkin Republik Indonesia dapat menjamin kebutuhannya sendiri dan melindungi industri nasional terhadap persaingan asing. Pertanian, mempertinggi tingkat hidup petani dengan memperbanyak produksi hasil bumi, terutama bahan-bahan makanan rakyat, dengan memperluas tanah penanamannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, terutama di daerah pulau luar negeri, pertahanan, dan pemburuan.
Luar negeri menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif berdasarkan kepentingan rakyat dan menuju keperdamaian dunia. 2. Pertahanan melancarkan tercapainya stabilisasi kekuatan negara, mengadakan kewajiban milisi bagi semua warga negara menurut syarat-syarat yang ditentukan dengan undang-undang dan memperbaiki nilai-nilai teknis pendidikan rohani dan jasmani militer daripada Angkatan Perang Republik Indonesia sehingga nilai perjuangan dipertinggi. 3. Pemburuhan dan mewujudkan usaha pemerintah ke arah perbaikan nasib dan kedudukan hukum kaum buruh dan pegawai negeri serta hubungan dengan pemimpin perusahaan atau jabatan sehingga berkesempatan memperkembangkan bakat dan sifat-sifat yang baik. Pendidikan, pengajaran dan kebudayaan, memperluas dan mempertinggi rakyat di sekolah dan di luar sekolah baik jasmani maupun rohani atas dasar kepentingan nasional sekarang. Menyelesaikan perundang-undangan pendidikan nasional hingga tercapai berdasar yang sama dan koordinasi yang baik di seluruh lapangan pendidikan dari sekolah rendah sampai sekolah tinggi. Menyelenggarakan usaha-usaha yang pokok dan merata untuk memberi dasar yang kuat dalam pertumbuhan kebudayaan nasional. Perdana Menteri Ali Sastro-Midjojo, Wakil Perdana Menteri Muhammad Roem dan Idham Khalid, Menteri Luar Negeri Roslan Abdul Ghani dan Ali Sastro-Midjojo, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan R. Sunarjo dan Ali Sastro-Midjojo, Menteri Kehakiman dan Menteri Penerangan Moljatno dan Soedipjo, Menteri Keuangan dan Agraria Yusuf Wibisono dan A.A. Sunardi, Menteri Perekonomian dan Menteri Mudanya Burhanuddin dan F.F. Umbas, Menteri Pertanian dan Menteri Mudanya Eni Karim dan Syekh Marhaban. Mohon maaf bila tidak ada fotonya karena sudah kami cari tetapi tidak menemukan fotonya. Menteri Perhubungan dan Menteri Mudanya Sudjar Teja Sukmana dan A.B. Derozari. Ini juga mohon maaf karena sudah dicari tetapi tidak ada fotonya. Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Tenaga Kerja Pangeran Muhammad Nur dan Sabilal Rasjad, Menteri Sosial dan Menteri Pendidikan Fatah Jasin dan Sarino Mangun Pranoto, Menteri Kesejahteraan dan Agama Adrianus Sinaga dan Muhammad Ilyas, Menteri Urusan Umum dan Perjuangan Kemerdekaan Rusli Abdul Wahid dan Dahlan Ibrahim, Menteri Urusan Perencanaan dan Jaksa Agung Juanda dan R. Suprapto, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Dewan Pengawas Keuangan Wirjono Projodikoro dan R. Surasno. Terima kasih.